Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajaka dari kelas 20 Manajemen Baik dengan nomor pokok mahasiswa 20401080. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi primer atau bisa disebut dengan primary process. Proses komunikasi primer adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, langsung, antara seseorang kepada yang lain untuk menyampaikan pikiran maupun perasaannya dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya bahasa isyarat, warna, dan bunyi. Proses komunikasi primer ini merupakan pola komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok rujukan offline, yaitu dengan bertatap muka, sehingga antara komunikator dan komunikan terjadi umpan balik yang terjadi secara langsung. Yang kedua ada proses secara sekunder atau yang biasa disebut secondary process. Proses komunikasi sekunder adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah bahasa. Proses komunikasi sekunder merupakan proses yang dilakukan oleh kelompok referensi online. Dan berikut ada kelompok rujukan yang berkaitan dengan konsumen yang dipilih. Keberadaan konsumen berpotensi dipengaruhi oleh berbagai tipe orang yang melakukan kontak dengan mereka atau yang mereka amati. Berikut ada 5 kelompok rujukan yang mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada kelompok persahabatan, yang kedua ada kelompok belanja, yang ketiga kelompok kerja, yang keempat kelompok atau masyarakat maya, dan yang kelima yang terakhir kelompok aksi konsumen. Dan berikutnya ada kelompok aksi konsumen. Jenis khusus kelompok ini muncul sebagai reaksi terhadap gerakan konsumen. Tujuan yang mendesak kebanyakan kelompok aksi konsumen ini adalah untuk memberikan tekanan yang cukup pada para anggota komunitas bisnis yang dipilih agar memperbaiki penyalahgunaan yang dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan secara khas diklasifikasikan sebagai kelompok informal karena tidak terstruktur dan tidak memiliki tingkat kewenangan yang khusus. Dan yang ketiga ada kelompok aksi konsumen. Keberadaan orang di tempat pekerjaan yang sering memberikan banyak kesempatan pada kelompok kerja untuk mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumsi para anggota, baik kelompok kerja formal maupun kelompok persahabatan kerja atau friendship work group. Yang keempat, ada kelompok atau masyarakat maya. Kelompok tersebut biasa disebut sebagai kelompok baru sebagai akibat dari kecanggihan teknologi yang semakin maju dan dikenal sebagai masyarakat internet. Masyarakat ini memberikan akses terhadap anggotanya untuk memperoleh informasi secara luas dan persahabatan yang luas dengan interaksi yang tak terbatas pada berbagai topik dan persoalan lainnya. Yang kelima, kelompok belanja. Bentuk dari khusus kelompok belanja adalah pertemuan belanja yang diadakan di rumah yang ciri khasnya terdiri dari sebuah kelompok yang berkumpul bersama di rumah seorang teman untuk menghadiri pesta untuk mempertunjukkan dan menilai produk khusus. Dan berikut 3 pengaruh kelompok referensi. Yang pertama, pengaruh informasional atau informational influence terjadi ketika seorang individu menggunakan perilaku dan pendapat anggota sebagai sumbangan informasi yang sangat berguna. Yang kedua, pengaruh identifikasi atau identification influence. Juga disebut value expressive influence. Terjadi ketika individu telah mengalami internalisasi nilai dan norma grup. Dan yang ketiga, pengaruh normatif atau normative influence. Kadang-kadang merujuk pada pengaruh utilitarian atau utilitarian influence. Berikut terjadi ketika individu memenuhi ekspektasi kelompok untuk mendapat reward langsung untuk menghindari sanksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.